Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyub rukun seduluran Selawase bersama saya Bapak Sudi Fatah di channel dunia di channel Istana Ikan Gabus yang bergerak di bidang pembibitan, pembesaran, penampungan, dan tentunya di bidang pemasaran yang dinaungi oleh CV Mega Intan Lestari. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar ikan gabus, dalam hal ini bidang pembibitan, pembesaran dan penampungan serta pemasaran, bisa chat di nomor 081 388 666 566. Kali ini para pembudidaya ikan gabus seluruh Nusantara, bahwa seperti biasanya saya dan tim melaksanakan pembersihan atau bersih-bersih kolam, agar supaya kolam bisa steril, ya, ikannya biar sehat-sehat. Maka perlu kiranya untuk dibersihkan setiap kolam yang habis masa waktu untuk dibersihkan. Maka dari itu penting sekali kiranya apabila kita berbudidaya ikan gabus, itu kita harus melaksanakan pembersihan atau bersih kolam itu harus kita utamakan. Karena apa? Agar supaya ikan gabus agar kehidupannya biar sehat. Kali ini juga Istana Ikan Gabus ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad yang ada di Sulawesi, yaitu tepatnya di Makassar. Pak, untuk pembesaran ikan gabus tempatnya Bapak dengan tempatnya budidaya yang lain kok jauh beda ya Pak ya? Kalau Bapak dari pembesarannya adalah memakai pakan daging, sedangkan yang di lain sana yaitu memakai pakan pelet. Tentunya apabila kita berbudidaya dengan memakai pakan dari daging, ini memang pertumbuhannya sangat jauh sekali Pak, sangat jauh sekali. Karena di desa kami, ini di Demak tepatnya, karena banyak daging-daging seperti keong sawah atau keong mas. Keong mas itu yang notabene adalah merupakan sumber penyakit dari tanaman padi, sehingga pada musim-musim seperti ini, musim bulan 11, 12, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu biasanya itu keong mas. Kalau di daerah saya, nah, itu biasanya dia disemprot, diracunin atau dibuang, dibakar, sehingga keong-keong itu adalah mubadir. Nah, saya melihat setelah seperti ini, kami bersama tim menggunakan suatu strategi agar supaya keong-keong emas tersebut bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu kita berbudidaya ikan gabus, sehingga ikan gabusnya kita kasih makan keong emas tersebut. Ya alhamdulillah, dengan kita kasih makan keong emas tersebut, akhirnya ikan gabus tersebut makan dengan lahapnya. Dan insya Allah dalam pertumbuhannya Pak, lain daripada yang lain, yaitu dibandingkan dengan pakan pelet. Maka daripada itu, sirkulasi ataupun waktu jeda antara 1 bulan sampai 6 bulan ini, kalau kita kasih makan daging, ini bisa mencapai bobotnya minimal setengah kilogram Pak. Kalau kita kasih makan pelet 1 sampai 5 bulan itu nggak nyampe 3 on, nggak nyampe, bahkan mungkin kurang dari 2 on. Maka saya lihat peluang seperti ini, maka saya gunakan untuk makanan ikan gabus. Dan alhamdulillah para petani di desa kami terutama itu senang sekali Pak, senang sekali untuk
untuk mengambil keong-keong tersebut, karena yang selama ini yang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi sumber penyakit daripada tanaman padi, sehingga mereka para petani mengambilnya, Pak, mengambilnya dan distorkan di Istana Ikan Gabus. Nah, akhirnya mereka pada sering ke sawah, melihat tanamannya sambil mengais rezeki dari keong sawah tersebut. Maka yang perlu kita ketahui bahwa untuk pembesaran di Istana Ikan Gabus yaitu pakai daging, Pak, pakai daging. Maka para teman-teman yang ingin bermitra di di Istana Ikan Gabus, saya sarankan agar supaya memakai daging saja, karena waktunya sangat pendek dan kita nggak jenuh, Pak, untuk merawatnya, karena dalam waktu yang cukup singkat 6 bulan insya Allah kita sudah menghasilkan bobot kurang lebih 0,5 kilogram, dan mestinya dengan harga tersebut keong ikan gabus tersebut bisa masuk dalam kriteria dari Istana Ikan Gabus. Jadi ikan gabus itu, Istana Ikan Gabus menerima mitra dari pengusahaan gabus ini minimal 0,5 kilogram. Maka kalau kita bisa memanfaatkan makanan-makanan ataupun yang disebut dengan sumber penyakit dari petani itu, yang bisa memakan itu, insya Allah, Pak, budidaya ikan kita ya cepat sehat dan cepat besar, dan akhirnya kita akan meraup keuntungan yang sangat besar juga dibanding dengan kita memakai pakan peret. Dan walaupun pakan peret tersedia di pabrikan, tetapi kosnya ini sangat jauh beda, Pak. Karena di sini keong emas itu per kilo itu kita hargai itu maksimal Rp10.000, maksimal Rp10.000 itu sudah masuk, Pak. Kalau kita kasih makan ikan gabus itu insya Allah kita sudah dari kos pengeluaran pakan dan pemasukan apabila kita unduh ikan gabus tersebut bisa menguntungkan. Demikian yang saya bisa sampaikan, Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa memahami atas keterangan saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain, termasuk teman-teman yang berbudidaya ikan gabus, agar supaya memperhatikan bahwa makanan di sekeliling kita yang seperti daging itu bisa kita manfaatkan untuk makanan ikan gabus. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.